diperhatikan oleh adik-adik pemuda. Ya, firman Tuhan yang saya mau bagikan untuk saudara. Bapak Ibu, zaman Bapa sudah selesai. Zaman anak atau zaman Yesus Kristus sudah selesai. Kita hidup di mana penggenapan demi penggenapan firman Tuhan sedang berlangsung, yaitu di hari ini. Sehingga Alkitab berkata dalam Matius pasal yang ke-24, kalau kita bicara tentang akhir zaman, Yesus sudah berbicara lebih dulu dalam Alkitab. Yesus berbicara tentang ketika dia dengan murid-muridnya, dia ada di Bukit Zaitun. Di situ pasal 24 perikopnya berkata, khotbah Yesus tentang akhir zaman. Dan saya membagikan bahwa kita hidup di mana penggenapan demi penggenapan firman Tuhan di akhir zaman ini sedang berlangsung. Sehingga Yesus berkata begini dalam Matius 24, ciri-ciri tentang akhir zaman dalam ayat yang ke-6 ayat 7 ayat 8. Firman Tuhan berkata bahwa kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Tuhan mengajarkan kita untuk kita berjaga-jaga, berawas-awas di sini artinya kita berjaga-jaga, berjaga-jaga di dalam Tuhan. Biar kita punya rumah yang besar, biar kita punya rumah di pagar tembok, kita punya kawal, punya apa istilahnya kalau orang pejabat dia punya pengawal ada, dia punya penjaga ada. Tetapi kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, maka iblis pun bisa masuk. Di sini berkata berawas-awaslah atau berjaga-jagalah, yaitu kita berjaga-jaga di dalam doa, supaya ketika peristiwa mau terjadi Tuhan sudah menyampaikannya. Di ayat yang ke-7 bilang, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Firman Tuhan yang kita baca dari zaman ke zaman. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini orang Kristen Potong Pusat yang sudah, kalau mau dikatakan sudah 50 tahun atau 60 tahun, saya mau sampaikan bahwa undang-undang atau peraturan pemerintah ini bisa berubah. Berlakunya hari, berlakunya tahun, undang-undang bisa berubah. Peraturan dunia bisa berubah karena sesuai dengan kondisi yang ada. Ataupun ada undang-undang yang baru yang dulunya tidak ada aturan itu, tapi karena semakin hari orang semakin jahat, akhirnya ada undang-undang yang baru, ada perda yang baru. Hukum dunia bisa berubah, tapi hukum Tuhan, firman Tuhan yang kita baca, saya tidak tahu di rumah saudara baca firman Tuhan atau tidak, tapi firman Tuhan yang saudara baca baik di rumah maupun di gereja, ini dia punya nilai berlaku sepanjang masa, sepanjang hari, dari zaman ke zaman dia tetap berlaku. Sehingga hari ini yang Tuhan mau berbicara, ketika Tuhan sudah berbicara lewat hamba-hamba Tuhan, baik pendeta hari minggu di gereja, baik para penginjil, saya sungguh percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, dia Allah yang mengasihi. Sehingga kenapa dia harus suruh penginjil bicara di jalan? Kalau karena belum tentu semua orang masuk gereja, benar? Ada orang yang tidak pernah masuk gereja, sehingga Tuhan berkata, Tuhan Kepala Agung, dia mencari mereka yang terhilang, mencari mereka yang tersesat. Makanya penginjil dia masuk ke setiap tempat yang tidak bisa dijangkau oleh pendeta. Itu fungsi penginjil. Makanya Efesus pasal 4 ayat 11, Tuhan memberikan 5 jawatan dalam gereja Tuhan untuk melengkapi gerejanya. Ada jawatan gembala, penginjil, nabi, rasul, pengajar. Tuhan berikan semua itu untuk gereja Tuhan. Sehingga hari ini saya mau sampaikan untuk Bapak Ibu kita semua, hendaklah kita berjaga-jaga dalam doa. Saudara boleh berjualan, tapi sisakan waktu untuk Tuhan. Tuhan berkata, 1 jam saja dengan Tuhan, engkau berdoa dengan Tuhan. Ada mesbah yang engkau bangun di rumahmu. Mesbah itu bicara tentang di rumah kumpul mama, kumpul bapak, kumpul anak-anak, di situ duduk memuji Tuhan, menyanyi lagu pujian atau di dalam Alkitab apa? Nyanyian rohani. Nah, itu nyanyi terus baca firman Tuhan. Seperti baru berdoa. Jadi ada mesbah di setiap rumah. Jadi Alkitab berkata bahwa ciri-ciri tanda akhir zaman seperti tadi, engkau akan mendengar deru perang, akan terjadi kelaparan di ayat yang ke-7. Peristiwa yang terjadi. Kalau orang sudah tidak mau dengar lagi apa yang dikatakan Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan, maka Tuhan akan berbicara sendiri. Bagaimana cara Tuhan berbicara? Tuhan bisa berbicara lewat alam. Gempa bumi itu cara Tuhan berbicara. Banjir bandang di Jayapura itu lewat cara Tuhan berbicara. Sekarang lagi virus corona yang sudah melanda atau menghantui, bukan hanya Indonesia tapi kepada bangsa-bangsa sudah menghantui itu cara Tuhan. Tuhan berbicara karena apa? Manusia sudah tidak
firman Tuhan berkata, orang semakin jahat di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan akan bersihkan. Di ayat yang ke-8 firman Tuhan dari Matius pasal 24, akan terjadi semuanya itu. Artinya gempa bumi akan terjadi, peperangan akan terjadi, kelaparan akan terjadi. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Semua itu harus terjadi lewat adanya peristiwa virus corona. Kalau besok pemerintah dari gubernur sudah keluarkan tentang lockdown atau penguncian baik darat maupun udara, bahkan semua masyarakat tidak bisa beraktivitas dan tinggal dalam rumah, maka di situ kita akan masuk ke dalam krisis. Karena apa? Distribusi makanan, produksi makanan, mungkin Bapak Ibu yang tinggal di kampung, saya rasa bisa hidup karena hidup dari hasil kebun. Kalau orang kota bagaimana? Karena distribusi makanan, produksi makanan dibawa dari luar masuk ke dalam sudah tidak, karena perhubungan baik darat maupun laut pasti akan ditutup. Kita akan masuk ke tahap itu. Kita perlu baca firman Tuhan setiap hari. Mazmur pasal pertama, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Kalau kita bicara renung itu bukan kita baca sekitar tat selesai sudah tutup, amin. Tidak. Kata renungkan di sini ketika kita baca, kita harus menyanyi. Kita menyanyi artinya kita merenungkan hidup ini tentang apa yang Tuhan mau bicara lewat firman Tuhan kepada kita. Kita berdoa supaya Roh Kudus Dia berikan hikmat. Dia bukakan firman itu, karena firman Tuhan itu bukan seperti kertas koran yang kita baca terus tidak ada apa-apa. Tidak. Firman Tuhan ini memiliki kuasa. Ketika saudara baca, saudara akan merasakan dalam hati saudara. Saudara akan merasakan dalam roh bahwa firman ini dia menghidupkan saya. Seperti itu. Jadi ada zaman yang baru. Adanya virus corona ataupun yang akan terjadi ke depan saya tidak tahu. Tetapi hal-hal itu akan terjadi. Jangan kita pikir bahwa Papua ini negeri yang paling ujung jadi tidak akan kena seperti itu. Kita berkata bahwa Papua ini aman-aman saja, tidak akan terjadi demikian. Kita punya pemerintah ada, TNI polisi juga ada, jadi kita tidak perlu khawatir tentang itu. Saya mau sampaikan firman Tuhan sedang menuju kepada penggenapan sempurna. Dan peristiwa-peristiwa ini akan terjadi. Sehingga dari kertas yang saya bagikan, perikopnya persiapkanlah dirimu. Persiapkan dirimu ini artinya rohani kita yang kita persiapkan. Supaya menjelang masa kesukaran, menjelang penganiayaan yang besar itu terjadi, kita mampu melewati itu bersama dengan Yesus Kristus. Amin. Karena di luar Tuhan, kita tidak mampu melewati itu. Alkitab berkata dalam Injil Yohanes 19, di luar Tuhan engkau tidak dapat melakukan apa-apa, pokok anggur yang benar. Kita ini seperti ranting. Yesus pokok anggur, kalau kita di luar dan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita akan dipotong. Kita dibuang lalu kita dibakar. Kita tidak bisa menghasilkan buah. Sehingga dalam pasal yang ke-24 ayat 8, zaman baru akan berlangsung. Persiapkan rohani kita. Karena di zaman baru ini yang akan menghuni zaman baru ini adalah orang-orang Kristen yang baru. Apa arti orang Kristen baru? Nanti pasti Bapak Ibu bilang orang Kristen baru ini seperti apa? Apakah dia berubah fisik, berubah bentuk? Tidak. Dalam saya kasih contoh, saudara baca di cendebaran yang saya bagikan itu, di angka 8 di bawahnya. Sebelum masuk dalam zaman baru, Tuhan akan membersihkan segala kejahatan. Kita lihat contoh dalam 1 Petrus 3 ayat 20. Di situ saya memaparkan hanya 8 orang. Kita lihat contoh tentang kisah dari Nabi Nuh. Pada zaman itu, Nuh ini adalah seorang pemberita Injil. Dia berteriak karena Alkitab berkata Tuhan menilik dari atas, dia melihat ke bumi
punya mata dua, saudara punya hidung dua, saudara punya hidung satu, telinga dua, mulut satu, tangan, kaki dua. Fisik itu boleh ada, tapi yang perlu dirubah, yang perlu diperbaharui, yaitu roh kita. Ketika roh kita sudah diperbaharui oleh Tuhan, maka pikiran kita secara otomatis akan berubah. Yang tadinya, yang dulunya kita hidup hanya untuk, minta maaf, hidup hanya untuk cari uang saja. Tapi karena Tuhan sudah perbaharui roh saya, akhirnya pikiran saya berubah. Hidup ini bukan untuk uang saja, tapi hidup ini untuk mempermuliakan Tuhan. Bagaimana hidup saya pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Sekalipun saya berjualan di pasar, saya bisa bersaksi bagi orang lain. Sekalipun saya di pasar, saya bisa berdoa bagi orang lain. Kita ada untuk menjadi terang bagi orang lain. Kita ada untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita ada untuk kita menyaksikan bahwa di dalam Yesus Kristus ada jawaban. Di dalam Yesus Kristus ada jalan keluar. Sehingga kalau hari-hari ini dunia sedang tergoncang, dunia sedang ditakuti, saya mau sampaikan di dalam Yesus ada jawaban, ada jalan keluar. Di dalam Yesus tidak ada ketakutan. 2 Korintus pasal yang pertama ayat ke-7, Yesus berkata dari Rasul Paulus bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih serta ketertiban. Oleh sebab itu Tuhan berikan kekuatan atas saudara dan saya hari ini. Ayat 24 dari Matius, dari Efesus 4. Dan mengenakan manusia baru. Kekristenan yang lama, kekristenan kulit, kekristenan biasa. Artinya kekristenan biasa ini kekristenan potong pusat atau kekristenan KTP. Kita tahu Yesus, tapi kita tidak kenal siapa Tuhan itu yang kita sembah. Injil Yohanes 4, perempuan Samaria bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Langsung Yesus bilang kepada perempuan Samaria itu, engkau menyembah apa yang tidak engkau kenal? Artinya kekristenan kita harus mengenal siapa pribadi dari Yesus Kristus itu sendiri. Kita harus mengalami Dia dalam hidup kita. Kalau kita bicara kuasa, kita harus alami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bicara mujizat, harus alami mujizat. Jangan orang lain mujizat terus bilang, Tuhan Yesus luar biasa karena mama itu udah mengalami mujizat. Benar, tapi apakah saudara sudah mengalami mujizat dari Tuhan secara langsung? Apakah saudara pernah mengalami kuasa Tuhan secara langsung? Itu yang harus ada dalam hidup kita. Makanya Tuhan berkata kepada perempuan Samaria, engkau menyembah apa yang tidak engkau kenal. Tapi akan tiba waktunya dan sudah tiba waktunya. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh saudara yang menyembah Tuhan. Kita akan koneksi dengan surga. Saudara punya handphone, saudara kalau punya handphone, kalau saudara punya pulsa 100, pulsa 500, tapi kalau tidak ada signal, saudara HP itu HP mati. Karena tidak bisa dipakai untuk komunikasi. Karena HP itu adalah alat komunikasi. Kalau HP yang kita pakai tidak bisa komunikasi, biar pulsa yang banyak 100 sampai 500, kalau tidak ada signal maka tidak bisa berfungsi. Saudara mau telepon, saudara punya anak di Jayapura yang sedang kuliah, tidak ada signal, tidak bisa. Begitupun dengan surga. Kita harus punya koneksi dengan surga. Kalau di HP ada signal baru kita bisa telepon, begitupun juga surga dengan bumi. Bagaimana cara kita koneksi dengan surga? Lewat Roh Kudus itu yang telah dicurahkan Tuhan Yesus. Dia berkata Dia naik ke surga dan Dia kirimkan penghibur. Dia itu yang akan menghubungkan saudara dengan surga. Sebelum peristiwa terjadi, sebelum bencana terjadi, Tuhan pasti menyampaikan, berjaga-jagalah engkau anakku. Sama seperti Nuh. Zaman dulu akan kembali lagi, saya mau sampaikan. 10 tua yang ada di Mesir, Tuhan akan pertontonkan di akhir zaman dan kita akan lihat. Karena Tuhan menunjukkan kekuasaan dan kedaulatannya atas dunia ini. Tuhan ingin tunjukkan kuasanya. Karena sudah banyak orang, bukan hanya dari luar, bahkan kita orang Kristen sendiri, kita menginjak anak Allah pada kali kedua. Pengorbanan Yesus di kayu salib, kita anggap itu biasa. Banyak kegiatan rohani yang kita buat. Kita mengatakan Supiode ini tanah Injil. Tapi apa yang kita lihat? Perayaan-perayaan Paskah yang terjadi, Natal terjadi, tapi orang mabuk kiri kanan, pesta pora kiri kanan, kegiatan rohani banyak, tetapi tidak ada perubahan dari gereja. Tidak ada terobosan yang terjadi. Itu fakta yang sedang tak ada.
manusia yang tadinya bangsa Israel mau dipunahkan, akhirnya mereka tidak jadi dipunahkan. Umur mereka, kehidupan mereka berlangsung oleh karena ada doa. Ketika ada doa, maka Tuhan akan bertindak. Seperti itu. Jadi ada manusia baru. Bagaimana kalau nanti Bapak Ibu pikir manusia baru, terus kalau roh kita sudah diperbaharui, otomatis pikiran kita diperbaharui. Itu caranya bagaimana? Di ayat di 2 Korintus 15 ayat ke-7. Saudara baca di kertas, saya sudah bagikan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa arti dari Kristus? Kristus dalam bahasa Yunani Kristus, atau dalam bahasa Ibrani Mesias. Makanya kalau orang Yahudi itu mereka tidak akui dengan nama Yesus. Mereka katakan Mesias. Mesias anak Allah. Nah ini sama artinya, cuma beda dua bahasa. Dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Nah Kristus atau Kristus ini artinya pengurapan, yang diurapi. Ketika saudara ada dalam pengurapan, ketika kita dalam pengurapan Tuhan, maka yang lama itu otomatis akan berlalu. Orang biar cara bagaimanapun, metode demi metode mau dibikin supaya kita ada dalam sesuatu yang baru. Tetapi kalau kita tidak ada dalam Kristus, tidak ada dalam pengurapan, tetap yang lama itu tetap akan tinggal dalam hidup kita. Gereja biar mau bikin kegiatan model apapun, biar bikin apa istilahnya kegiatan rohani untuk membawa generasi muda untuk dekat kepada Tuhan supaya mabuk itu tinggal, supaya kemabukan kehidupan anak muda yang sudah mabuk itu ditinggalkan, supaya kehidupan anak muda yang hidup dalam ganja itu ditinggalkan. Saya mau kasih tahu, manusia bikin cara banyak untuk mau bawa anak generasi muda keluar dari itu, tapi kalau tidak ada pengurapan dari aktivitas yang kita buat, itu akan sia-sia. Karena yang bisa mengubah manusia adalah Tuhan Yesus. Lewat pengurapan yang terjadi. 1 Korintus 4 ayat 20. Kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, kita bicara tentang kuasa. Saya berbicara sekalipun saya awal kejadian sampai Wahyu, tapi kalau tidak ada kuasa dari perkataan saya, maka itu akan hambar atau sia-sia. Tidak akan ada rasa. Tapi kalau satu kata saya sampaikan, tapi kalau itu ada kuasa, maka orang yang tadi ngomong dia pasti bisa berubah. Karena apa? Pengurapan Tuhan yang sedang bekerja. Itu yang dikatakan. Barang siapa di dalam Kristus, barang siapa ada dalam pengurapan, dia menjadi ciptaan baru. Saya mau sampaikan untuk kita gereja Tuhan. Tadi saya katakan, kekristenan yang biasa akan tergeser. Kekristenan yang hanya rutinitas. Oh hari Minggu ke gereja, hari Senin KSP dan sebagainya. Oh besok mulai pasca kita bikin seperti rutinitas. Saya mau sampaikan bahwa kekristenan yang seperti itu yang tidak ada perubahan akan tergeser. Tuhan mau kita ada isi. Tuhan mau kita seperti 5 gadis yang bijaksana, yang punya pelita dan punya minyak. Boleh banyak orang Kristen, tapi belum tentu memiliki minyak. Amin. Boleh banyak pendeta, tapi belum tentu memiliki minyak. Sehingga Tuhan berkata dalam Roma pasal yang ke-9, belum tentu orang Israel adalah orang Israel. Alkitab berkata, Musa berkata begini, Tuhan berbelas kasihan kepada siapa yang dia mau berbelas kasihan. Tuhan bermurah hati kepada siapa yang dia mau bermurah hati. Ini artinya pilihan Tuhan, isi hati Tuhan. Tinggal di dalam Kristus, di dalam pengurapan, baru Tuhan akan buat hidup kita mengalami perubahan. Pengurapan, Yesus Kristus sendiri dia menerima pengurapan. Saudara baca firman Tuhan dalam Matius pasal yang ketiga. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia turun ke sungai Yordan. Ketika dia dibaptis selesai, barulah muncul burung merpati. Burung merpati turun di atas pundak Yesus, dan suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Burung merpati itu adalah lambang atau simbol dari Roh Kudus itu sendiri. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8, firman Tuhan berkata begini, tetapi engkau akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas dirimu. Kalau kita bicara Roh Kudus, kita bicara kuasa Tuhan. Amin. Jadi saudara, ketika saudara memiliki Roh Kudus yang hidup dalam hidup saudara, maka pengurapan itu akan mengalir dalam diri hidup saudara. Pengurapan itu akan mengalir ketika saudara berdoa, maka Roh itu akan connect sampai ke Bapa di sorga. Karena Roh Kudus itu
Saudara, saya mau sampaikan bahwa ada doa yang asal-asalan, doa yang tidak timbul dari iman, karena kita pikir ini sudah pagi, mau ke kantor, mau jualan, akhirnya kita baca doa singkat saja, mungkin yang biasanya dua bapak kami singkat sudah langsung jalan. Saya mau sampaikan doa untuk bagaimana kita bisa mengalami atau merasakan Tuhan dalam hidup kita, doa yang dari hati kita, hati yang terangkat. Ketika hati yang terangkat untuk Tuhan, ketika kita berdoa, kita akan merasakan sesuatu dari apa yang telah didoakan. Seperti itu. Jadi Paulus berkata bahwa ada doa yang akal budi, ada doa yang dikeluarkan oleh Roh itu sendiri. Dalam Roma 8, engkau tidak tahu berdoa, tapi Roh itu akan mengajar engkau berdoa. Benar? Pernah baca firman Tuhan ini? Iya. Itulah fungsi Roh Kudus. Jadi kalau kita bicara Roh Kudus, kita bicara pengurapan. Kalau pengurapan berarti kita bicara tentang kuasa, otoritas Tuhan ada dalam kehidupan kita. Yesus Kristus diurapi oleh Roh Kudus sehingga dia melakukan perkara-perkara yang ajaib. Saudara lihat bahwa ketika Yesus setelah dia dibaptis di Sungai Yordan, baru dia masuk ke dalam pencobaan. Saudara baca di pasal berikutnya, Yesus ada dalam padang gurun. Ketika Yesus selesai dalam padang gurun, barulah di situ Tuhan menyampaikan kerajaan Allah. Ketika dia menyampaikan kerajaan Allah, artinya dia memberitakan firman Tuhan, di situ ada tanda heran demi tanda heran menyertai dia. Karena apa? Roh Kudus sudah mengurapi dia. Begitupun juga dengan kita orang Kristen. Kita jangan berpikir, saya sudah jadi orang Kristen 50 tahun. Biar saya belum mengalami Roh Kudus, saya belum terima Roh Kudus, saya sampaikan firman saja. Tidak. Kita lihat proses Yesus. Yesus sebagai anak Allah, dia harus dibaptis, dia harus lewati padang gurun, dia harus lewati pencobaan. Baru situlah kuasa Tuhan dinyatakan dalam pelayanan. Makanya kalau jadi hamba Tuhan harus tahu puasa. Kalau hamba Tuhan tidak tahu puasa, berarti hamba Tuhan ini hidup karena makan dan minum. Itu saja.